Biasanya orang yang kerja di tambang itu gajinya besar, liburnya banyak gitu. Semacam dream job lah untuk sebagian orang. Kalau pemahaman geologinya nggak solid gitu, jadi dasarnya nggak akan bagus gitu. Apakah orang yang dilabeli oleh competent person gitu, benar-benar kompeten gitu? Indonesia itu dipandang di luar sebagai hard worker and smart person gitu. Yang dituduh pertama adalah satu perusahaan tambang yang jelas-jelas legal gitu. People who knows, who understand deep in resource geology, you can count it by finger. 1, 2, 3, 4, maximum 8. But acting like they believe, they know about the resource geology, a lot. Dari pemerintah gitu, semacam mencari scapegoat gitu. Kambing hitam, siapa yang salah atas bencana ini? Teman-teman, kita seringkali mendengar kata hilirisasi. Kita sering mendengar kata emas, tembaga, nikel dalam perkembangan masa depan teknologi dunia. Tapi narasi besar itu seringkali merupakan satu hal, yaitu bagaimana cara meng-overcome uncertainty. Hari ini kita kedatangan Mas Tatski Reza Setiawan, salah satu ekspertis hebat di Indonesia yang sudah melalang buana dari hutan Sulawesi sampai ke underground mine di Laos. Mas Tatski, welcome to Geospectrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tatski sekarang menduduki kursi strategis di MineID. Tapi sebelum ke arah sana, saya mau coba tarik sedikit ke belakang. Mas Tatski, siapa sih sebenarnya yang menyuntikkan imajinasi atau ambisi untuk Mas Tatski itu memilih jalur sebagai geologis? Oke. Pertama-tama thank you banget ya buat panitia sama tim yang udah mempersiapkan hal ini buat gue. Bahasanya gue akan lu aja gitu ya. Karena sampai kapanpun saya hanya seorang geologis biasa gitu ya. Bahasanya juga bahasa nongkrong gitu. Jadi ya saya akan mulai dan akan akhiri dengan pendekatan kayak gitu. Kayak pertama, why jadi geologis gitu. Kenapa jadi geologis gitu ya. To be honest, itu ditipu sih sebetulnya. Jadi dulu tuh waktu SMA kan ada kayak senior datang ke sekolah gitu ya, yang udah lulus, yang udah kuliah gitu, datang ngasih tahu nih kampusnya begini, tertarik nggak untuk join nggak gitu. Nah karena saya dari SMA 1 Bogor begitu, itu tuh terbuka jalur besar untuk di IPB dalam waktu itu ya. Tapi tiba-tiba karena saya pengen kayaknya terlalu deket nih, mesti nyoba tempat yang jauh gitu. Terus target utama saya adalah ya kalau nggak UGM ITB waktu itu. Tapi ITB memang agak second opinion karena terlalu dekat juga sama keluarga di Bogor ya. Jadi pilihannya UGM gitu. Nah pas di UGM milihnya tuh sebetulnya bukan teknik geologi gitu. Terus teman saya karena kita dekat waktu itu, lumayan dekat lah anak karena basket juga ya. Terus ditanya sama dia, lu ngapain bro masuk ke sini gitu? Ini mah cuman bikin mesin gini doang. Nggak cocok, mending kayak gua, dia bilang. Wih, kenapa bro? Gue ingat banget waktu itu dia ngomong gini, lulusan gue itu 60 juta sebulan. Wih, boleh nih kata gue kan. Oh, salary dia bilang gitu. Oke, kata gue, sikat, tulis, set. Padahal waktu itu teknik geologi itu passing grade-nya di bawah, kan ada pilihan 1, 2 ya. Teknik geologi itu pilihan pertama gitu. Yang keduanya itu ya jurusan lain itu kan.
Nah, passing grade teknik geologi itu ada di bawah dari yang kedua gitu. Jadi secara otomatis ya pasti akan masuk. Besar kemungkinan akan masuk lah. Padahal waktu itu nggak ada kebayang di gue untuk tahu apa itu teknik geologi kan. Baru setelah itu gue cari tahu gitu. Dan ya alhamdulillah dengan segala prosesnya tahu dan nyampe kampus tuh kayak apaan ini? Kenapa saya belajar batu gitu. Tapi ya ternyata positifnya adalah itu antara keilmuan dan aktual di lapangan tuh saling connect gitu. Jadi itu sih yang saya suka. Dan karena ke lapangan ya, saya nggak terlalu suka banyak di kelas, bosan lah. Jadi karena tagline-nya juga banyak ke lapangan ya, akhirnya milih geologi ya. Akhirnya sampai sekarang gitu. Gitulah Tam. Oke. Ya orang lapangan atau di dunia tambang pada khususnya ya. Jadi kan banyak orang ini melihat biasanya orang yang kerja di tambang itu gajinya besar, liburnya banyak gitu. Semacam dream job lah untuk sebagian orang gitu. Tapi pekerjaan yang ada di lapangan, mungkin Mas Tatsky juga ngerasain. Kita di Greenfield itu kental dengan remote area, nggak ada sinyal, jauh dari keluarga, jauh dari kata glamor kehidupannya gitu. Nah, menurut Mas Tatsky gimana nih? Apakah benar pekerjaan di tambang itu adalah dream job gitu? Menurut gue sih kayak it depends dari point of view siapa ya. Jadi dream itu nggak semua orang punya pandangan yang sama gitu. Kalau gaji besar itu relatif. Tapi memang kenapa kalau misalnya kita bicara sejarah gitu ya, kenapa orang zaman dulu jadi geologis itu gajinya lebih besar daripada geologis zaman sekarang? Itu mungkin ada korelasi antara harga zaman dulu itu tidak semahal sekarang. Jadi gaji besar ya efeknya besar gitu. Nah sekarang gajinya nominalnya tidak beda jauh gitu. Ada sedikit kenaikan tetapi ya karena cost living-nya juga berbeda gitu ya, impact-nya juga berbeda. Terus kenapa kesannya pada saat yang gaji besar gitu, pada saat kita pulang dari lapangan kesannya kita kayak seneng-seneng banget gitu ya. Ada beberapa orang kayak gitu. Itu tagline-nya sih kayak work hard play hard lah. Jadi memang sacrifice-nya juga lumayan besar gitu. Khususnya untuk yang di tambang eksplorasi ya. Karena kalau misalnya kita kerja yang sangat regional itu benar-benar menggunakan kaki. Capek, masuk ke lapangan, dilintah. Terus kalau misalnya daerah endemik malaria bisa potensi kena gitu. Nggak ada sinyal, nggak ada hiburan, jam 9 udah mati listrik, jam 5 jam 4 udah bangun. Kokinya prepare buat sarapan dan segala macam, hujan, badai. Dan kalau misalnya ada apapun itu, kalau telepon satelit nggak bisa ya udah lewat aja gitu. Nah, dari sisi situ bahwa tingkat stressfulnya juga lumayan tinggi. Jadi pada saat balik ya banyak teman-teman ya pengen main ke mana, hangout ke mana ya karena work hard play hard gitu. Tapi kalau dibilang dream job, balik lagi kalau tanya pribadi dream job, kenapa saya milih ke situ ya? Satu, karena field oriented gitu ya. Tapi semua berubah pada saat udah mulai punya family gitu ya. Udah anaknya udah mulai gede kok. Time spendingnya malah nggak banyak gitu. Nah itu udah berubah itu. Dream jobnya bukan dream job lagi ke lapangan nih. Tapi dream job gimana masih melakukan geologi, tapi dekat dengan family kayak gitu. Saya penasaran transisi dari kehidupan kampus gitu. Pastinya kan sangat beda gitu kehidupan yang ada di kampus, belajar tentang geologi, tentang ilmu-ilmu yang mendukung. Terus yang ingin saya tanyakan itu
bagaimana ketika Mas Taski betul-betul transisinya, ketika Mas Taski itu betul-betul terjun ke dunia lapangan gitu, bagaimana realita di lapangan itu membentuk mentalitas Mas Taski sampai saat ini? Taski yang dulu sama Taski yang sekarang itu tuh hanya berubah skala saja gitu. Scale-nya berubah gitu. Tapi kalau kategorinya curious, penasaran, itu tuh dari dulu gitu. Jadi kenapa jadi sangat-sangat seneng geologi gitu? Karena pengen tahu cerita geologinya gimana, penasaran geologinya gimana. Terus tiap minggu, karena waktu itu gabung juga di paleontologi ya, almost every week gitu ya, or twice in a month gitu, kita ke lapangan gitu. Karena kita penasaran untuk tahu cerita geologinya gimana gitu. Nah begitu masuk ke dunia industri, penasaran itu tetap dipakai. Cuman ditambah dengan komoditi apa yang kita mau cari. Geologinya kita bangun dengan standar yang sama begitu. Ya karena itu udah terbuild gitu ya dari semenjak kuliah dan akhirnya ke bawah juga di dunia kerja gitu. Fokus pertama adalah ke geologi, cek lapangan, lihat batunya dan segala macam, dan itu belum pernah berubah dari zaman kuliah sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang mungkin transisinya yang paling besar adalah ya karena kita ketemu peraturan perusahaan dan segala macam lah yang non teknikal dari geologi gitu. Tapi more or less itu sih yang ngebawa saya dari ya zaman kuliah sampai saat ini gitu. Penasaran di sisi geologinya gitu. Gitu Tom. Oke. Aman aja itu mah. Oke, Mas Taski ini kan lama menjadi seorang senior resource geologist ya, berkecimpung di dunia resource geologist. Nah, bagi pendengar awam ini agak abstrak resource geologist ini. Boleh diceritain sedikit nggak? Sebenarnya apa sih posisi resource geologist ini? Mungkin dikasih perspektif juga. Geologis itu sebenarnya ada tipe-tipe apa aja di lapangan itu? Oke, kalau balik kita bicara industri gitu ya, kita bilang dari start bisnis prosesnya itu dari exploration. Jadi exploration itu mendiscover gitu ya potensi sebuah area gitu. Oke, quote-unquote kita dalam dunia tambang, sistem mineralisasinya gold, silver, porphyry, copper begitu ya. Exploration geologist nemuin sebuah potensi, development geologist mengembangkan potensi itu menjadi lebih definitif, resource geologist itu menghitung seberapa besar, seberapa bagus grade-nya, dan seberapa dalam dan segala macam gitu. Baru habis itu ada mine geologist mengawal yang dari model yang udah di-define ini untuk di-extract gitu. Nah, jembatan hingga ke proses plan kita punya geometallurgist gitu. Jadi geologi yang memahami atau mengontrol dari sisi extraction gitu. Jadi panjang nih ceritanya. Nah, khusus ke resource geologist gitu ya. Saya pernah sempat discussion gitu sama teman-teman saya gitu ya. Apa bedanya resource geologist sama gambler? Sama penjudi gitu. Karena tugas kita itu nebak sebuah area, sebuah titik dengan grade tertentu gitu, dengan angka tertentu. Apa bedanya sama judi gitu? Itu lumayan lama diskusinya tuh. Kalau dilihat dari sisi mekanisme dan segala macam itu hampir mirip gitu. Ternyata kita masuk pada sebuah kesimpulan ya bahwa dengan pihak yang dirugikan lah. Tapi konsep yang gampangnya adalah ya kita gambling terhadap suatu titik dengan punya tertentu yang akan di-mining gitu untuk keuntungan perusahaan dalam hal ini ya. Nah, bagaimana metodenya nebak, bagaimana approach-nya, bagaimana melakukannya, itu tuh punya step-step yang panjang gitu.
dalam konteks geostatistik kita nyebutin geologi dulu baru statistik. Jadi berangkat dulu dari pemahaman geologinya gitu. Kalau pemahaman geologinya nggak solid gitu, jadi dasarnya ya nggak akan bagus gitu. Jadi titik yang ditebak di situ tidak akan benar dari sisi proses pembuatan gitu ya, proses melakukannya gitu. Kayak misalnya begini, kita akan menambang komoditas tertentu gitu. Misalnya dalam hal ini AU ya, atau gold gitu ya, emas gitu. Yang kita tambang adalah emasnya gitu. Kita nggak peduli geologinya apa, oksidasinya apa, alterasinya apa, atau batuannya apa. Bagi orang-orang yang teman-teman penambangan gitu ya, dari sisi mining engineer gitu. Yang mereka tahu adalah berapa grade-nya, berapa tonasenya yang akan saya pindahkan gitu. Jadi konteksnya adalah kita akan memining atau menambang emas tersebut gitu. Tapi emas tersebut dikontrol oleh geologi, kondisi geologi gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengetahui kontrol geologinya untuk bisa menebak ke situ gitu. Nah, nanti ada metode ikutannya tuh. Misalnya model yang pakai software tertentu, terus estimasi menggunakan inverse distance, organic rigging, itu purely statistik gitu ya. Which is semua orang hampir bisa melakukannya gitu. Tapi nggak banyak yang bisa mengkonekkan antara si metode yang mana yang cocok dengan kondisi geologinya. Jadi start di geologi. Jadi buat saya pribadi as geologist gitu, tingkat kebanggaannya itu bukan di metode yang bisa saya lakukan gitu. Tapi pemahaman saya terhadap si geologi itu sendiri gitu. Sisanya ikutan aja gitu. Harus make sense dengan si geologinya. Easy sebetulnya. Tapi yang banyak orang miss itu adalah langsung jump ke statistik gitu loh. Ke complicated, oh ya ini paleogramnya seperti ini, settingannya begini, dynamic orientation, bla bla bla. Tapi mahamin geologinya belum tentu gitu. Sangat menarik gitu Mas. Topik yang tadi Mas Tatsuki katakan tentang metode. Mungkin saya akan kembali ke bahasan itu di belakang karena ada hal yang menarik yang ingin saya diskusikan. Sebelum ke sana, seperti yang tadi Mas Tatsuki singgung, kalau resource geology itu sangat kental dengan geostatistik, di mana yang kita tahu data geologi yang notabene itu adalah kualitatif gitu, kita deskripsi, kita tekstur gitu kan, litologi dan sebagainya. Kemudian seorang resource geologist ini mentranslate gitu dari apa yang kualitatif gitu menjadi kuantitatif gitu. Nah, mengubah data bore gitu, drilling menjadi data yang benar-benar model yang bisa dipercaya oleh investor gitu kan. Nah, bagaimana sih suatu metode ini itu bisa mengkuantifikasi uncertainty gitu, mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif. Gimana mengovercome uncertainty dalam prosesnya? Kalau saya pribadi begitu ya, dan harapan saya juga ke semua orang gitu as resource geologist gitu ya, itu tuh yakin dulu gitu dengan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita buat gitu. Kalau saya untuk memahami data kualitatifnya yang bisa saya translate dengan ke kuantitatif gitu, ya harus lihat dulu batunya. Jadi kita as resource geologist harus ke core set untuk lihat batunya, minimal typical type section gitu, ujung tengah, ujung lagi, terus long sectionnya, pahamin dulu geologinya dulu. Sehingga dalam kepala kita udah tahu, oh kualitatif seperti ini korelasinya dengan kuantitatif segini gitu. Karena itu tertulis jelas di JORC gitu ya, bahwa kontrol mineralisasi harus berdasarkan geologi gitu. Nah kalau kita nggak memahami detail, mungkin semi detail begitu ya, dengan kondisi geologinya ya nggak akan bisa. Sometimes kita hanya diberikan data dan segala macam gitu, terus dipaksa untuk bikin model gitu. Ya kita harus lihat dulu batu aslinya di lapangan gimana. Lakukanlah set visit, mapping sedikit untuk lihat representative outcrop gitu, lihat batunya. Baru kita bisa
mengkorelasikan dengan baik yang dikatakan A sama geologis ini itu adalah grade ini gitu. Sehingga kita bisa modelkan, oh ini kemenerusan grade ini menerusannya ke sana karena geologinya ke sana. Tanpa kita mengetahui geologinya atau reason dibalik kenapa grade itu bisa segitu dan bisa ke sini gitu. Nah, itu akan sangat-sangat bias. Beberapa kasus lah. Saya melihat bahwa geologinya tidak dimodel begitu, tidak dibuat korelatifnya antara hole satu dengan hole yang lain. Sehingga pada saat penarikan model mineralisasinya atau continuity dari si data kuantitatif dalam hal ini grade gitu ya, itu menjadi sangat tidak make sense gitu. Sangat-sangat tidak bisa di-defend dengan benar gitu. Apa impact-nya? Ya, kemenerusan si mineralisasi tersebut akan jadi sangat-sangat kurang reliability-nya. Kalau dari reliability-nya aja kurang gitu ya, kenapa dia bisa pede untuk ngasih ke mining engineer gitu. Nah itu mentalitas-mentalitas yang harus di-improve ya, dibenahi gitu bagi resource geologist di luar sana gitu ya. Terutama resource geologist Indonesia gitu. Gitu bro. Mas Tatski ini kan di industri sempat memegang proyek-proyek besar. Salah satunya Pani di Gorontalo, kemudian di Sepon. Nah, ceritain deh metode atau pendekatan yang Mas Tatski pakai gitu. Step-stepnya untuk menentukan atau mengkuantifikasi tadi dari data kualitatif menjadi kuantitatif dan mengovercome uncertainty-nya. Iya. Ya kalau pas gue di Pani gitu, Pani ini salah satu tambang emas pertama ya di Gorontalo ya. Alhamdulillah bisa involve di project sebesar itu gitu. Ya saya sering ke lapangan gitu, gue sering ke lapangan discuss sama teman-teman di sana. Wah, geologis Pani emang hebat-hebat ya. Ngobrol, ini mineralisasinya kayak gimana, ceritain dong ke gue gitu. Terus ngeliat core bareng, banyak diskusi gitu ya. Justru karena kita lihat batunya, kita tahu kondisi lapangan realnya, kita pede gitu. Pada saat ngomong, oh ini segini gitu, oh ini segini gitu. Itu kalau yang di Pani. Tapi kalau yang metode yang sama saya lakukan juga waktu di Sepon. Sepon itu kan ngedevelop yang kita sebut Discovery West dan kita punya tambang yang Discovery East juga gitu. Saya masuk ke underground ya, ngeliat ore body-nya begini, sediment hosted gitu ya. Ternyata typical ore seperti ini nih yang punya high grade gitu, yang jasperoid banget gitu ya. Kalau udah mulai kayak dolomitization saja itu agak kurang tuh si AU-nya tuh. Baru bawa ke modelin geologinya dulu yang benar bagaimana, berdasarkan data bore-nya, logiknya bagaimana, regionalnya bagaimana. Baru habis itu dibangun si ore zone-nya. Jadi saya memodelkan banget tuh litologinya, terus habis itu jadi pada saat memodelkan resource domain itu, ya background-nya adalah si litologi gitu. Karena almost alteration nggak kelihatan berkembang banget ya di situ. Jadi ya kalau dia meliuk ya, mineralisasi ikut meliuk begitu. Walaupun emang ada toleransi terhadap sesuatu gitu, tapi saya yakin ini datanya belum mendukung, jadi ya sudah. Ya karena deep juga ya, drilling 500 meter gitu buat skala komoditas tambang itu lumayan dalam gitu. Jadi ya balik lagi geologi sih. Lebih banyak pendekatan linearnya atau non linearnya, Mas? Ini harus dipahami ya sama teman-teman ya, bahwa linear dan non-linear itu bukan kayak harus dilakukan atau tidak gitu. Kalau kita bicara tergantung apa yang mau dicari. Oke. Pada saat di Pani, kenapa kita menggunakan non-linear
approach gitu. Karena kita pengen karena jarak bornya itu dia split, dia begini. Dia fan drilling, sehingga ada area-area yang punya jarak spasi drilling besar. Oke. Sehingga apa yang terjadi kalau drill spacing besar? Uncertainty-nya lebih tinggi. Ya, betul. Block size yang kita estimasi pasti besar. Oke. Karena bukan rule of thumb ya, tapi mostly karena kita drill spacing itu impact-nya ke block size minimal half lah. Bukan minimal, maksimal half lah ya. Kita nggak bisa lebih kecil daripada itu. Nah, bloknya yang diestimasi makin besar, uncertainty kita masih tinggi dong. Sedangkan selective mining unit yang dipakai nanti itu lebih kecil daripada itu. Sehingga kita mau adjust nih, bisa nggak kita menggunakan bloknya itu, atau kita optimasi gitu ya. Jadi non-linear dan non-linear itu bukan substitute, tapi complementary non-linear itu. Jadi non-linear itu adalah post-processing dari si linear. Kenapa harus linear? Karena linear itu korelatifnya ke geologi gitu. Linearnya ordinary kriging dalam hal ini ya. Karena untuk yang common yang seperti inverse distance dan nearest neighbor itu nggak termasuk blue lah. Karena yang blue hanya ordinary kriging. Jadi kita bagusin dulu, firmkan dulu antara geologi dengan si ordinary kriging. Baru kita bisa post processing ke non-linear. Karena blok modelnya itu kita hasil eksplorasi ya, bukan blok model yang maksudnya untuk mining banget begitu. Kita pilih LUC dalam hal ini. Kenapa pilihan LUC? Ya balik lagi itu preferensi subjektif gitu ya. Ada yang bisa untuk dengan menggunakan MIK, Kalau MIK dengan LUC kita harus tes dulu nih. Diffusivity testnya dan big Gaussianity testnya bagaimana gitu. Apakah deposit ini termasuk diffusive atau mosaic? Kalau mosaic kita bisa pakai untuk milih MIK, walaupun saya bukan fans terhadap MIK. Tapi kalau diffusive dan ternyata pani diffusive gitu ya, kita menggunakan LUC. Kenapa nggak konsim gitu? Ya effort yang dilakukan pada saat itu begitu ya, dengan target yang kita buat kayaknya belum cukup gitu untuk kita ke sana. Sehingga kita pakai LUC. Jadi LUC ini hanya sebagai post processing saja gitu. Untuk nebak misalnya katakanlah blok besar yang kita estimate single numbernya di sini itu 8 gram. Di ruangan ini ya. Ya. Saya, kamu dan kameramen dan orang-orang ini adalah sampelnya gitu. Estimate 1 titik di sini. Dengan LUC kita melakukan pendekatan statistik. Untuk nebak, oke, di titik situ segini, di titik itu segini, di titik itu segini, di titik itu segini, di titik ini segini gitu. Tapi average-nya tetap 8 gitu. Nah, dengan melakukan pendekatan post processing nonlinear localized uniform conditioning itu, kita dapat tahu oke, proportion dari si blok ini sekian high grade-nya, sekian low grade-nya, sekian ini. Itu hanya untuk mengimprove tingkat mengurangi tingkat uncertainty. Tapi aslinya dia cuma 8. Yang kayak saya sebut, saya single number gitu. Itu saja. Nah, kalau di mana? Di Sepon kita balikin lagi ke metode penambangannya. Karena kalau underground dengan typical ore type seperti itu gitu ya. Sedimentary dia bukan bulk. Kalau bulk kan akan mainin dengan block caving gitu ya. Tapi kalau yang case di underground ini kan stopping. Nah, konsep stopping pada saat kita bikin di mining, kita nggak bisa selektif nih. Jadi kalau udah bikin ore, bikin stop, udah akan di mining segitu gitu. Bisa nggak di LUC? Bisa. Ore-nya bisa nggak di LUC? Bisa. Cuman, what's the point? Karena semuanya akan dimakan juga kan. Semua akan di mining. Jadi ya pakai ordinary kriging pada saat itu cukup gitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana improve tingkat kedetailan dari pada saat proses estimasinya gitu. Which is buat saya termasuk yang mungkin ya sangat-sangat detail begitu, validasi dan segala macam gitu.
Jadi dari metode-metode yang advance ini, barang di non-linear seperti UCL/UC, kemudian conditional simulation, CONSIM, lalu MIK, multiple indicator kriging gitu kan. Yeah. Nah, apakah metode-metode ini emang betul-betul memperbaiki akurasi dari suatu proses estimasi, atau justru kalau misalnya ini metode-metode ini dipakai tanpa atau menimbang dengan filosofi yang jelas, reasoningnya kurang tepat, apakah itu bisa malah jadi misleading, Mas? Oh ya, jelas. Itu bisa jadi black box, kayak bukan black box ya, maksudnya kayak tanpa melakukan disclaimer gitu ya di depan bahwa ini tuh adalah hanya approach saja gitu, ya bias dan akan misleading gitu, terutama bagi leader-leadernya yang nggak paham gitu, sehingga angkanya ini akan dijadikan sebuah nilai valid bahwa akan di mining segitu. Enggak, non-linear ya kita bilang ya, karena non-linear itu hanya mengatakan bahwa kemungkinan ada proporsi ini dengan grade segini di sini gitu. Kita hanya menggunakan proportion gitu. Nah, makanya better judgment-nya lagi, karena top leadernya itu tidak memahami sampai segitunya gitu ya. Ya karena waktu itu kita akan report ke orang yang sangat-sangat paham ya dengan itu, jadi ya kebetulan ya alhamdulillahnya diskusinya masuk gitu. Tapi jika tidak ya akan dijadikan sebagai angka patokan begitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya mereka nggak paham bahwa itu tuh, ya balik lagi deh, model is a model gitu, ya kan? Itu bisa jadi sangat-sangat tidak berbeda dengan aktualnya gitu. Kalau misalnya top leadernya tidak paham itu, ya itu akan sangat-sangat misleading gitu. Makanya banyak orang tidak menyarankan menggunakan non-linear. Mereka hanya akan nyaman dengan ordinary kriging dan linear saja begitu. Ya itu best approach-nya gitu. Siapa yang ngomong Pelham box ya? Semua model adalah salah gitu. Tapi model itu harus berangkat dari kepala kita. Apalagi yang dimodelkan, yang coba di-capture oleh non-linear tadi ini kan adalah probabilistik ya. Probabilistik model. Jadi ada probability-nya. Jadi probability-nya itu segitu gitu. Posisinya di mana? Di sini. Benar atau enggak? Nggak tahu, Pak. Kalau misalnya saya tahu, saya nggak hire Anda gitu. Saya aja yang nambang gitu kan. Nebak kan. Bukan estimasi atau... Iya. Banyak orang tidak paham LUC atau non-linear itu menggantikan drilling. Kita tahu kan ada grade control drilling untuk mengontrol itu kemana kan. Nah, justru yang dipahami adalah itu tidak bisa menggantikan drilling. Lu harus drilling lebih rapat lagi gitu di mining ya, open pit ya gitu. Di tahun 2025 Mas itu kerja menjadi ekspatriat di Sepon. Nah, saya ingin menggali lebih dalam bagaimana profesional Indonesia di kancah internasional gitu. Jawaban pertama adalah Indonesia itu dipandang di luar sebagai hard worker and smart person gitu, smart people gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut gue karena tingkat kita balikin lagi, gue mungkin lihat ada korelasinya juga dengan banyaknya penduduk gitu. Kenapa orang-orang Chinese lebih gigih misalnya? Kenapa banyak orang India juga ternyata pinter-pinter begitu ya, yang survive, yang naik gitu ya? Karena memang mereka struggling gitu, ngelawan dari mereka sendiri itu juga berkompetisi begitu. Nah, kita mentally kayak gitu. Kita memang punya pair, teman dan segala macam ya. Kalau kita punya punya mental bahwa oke, kita harus berusaha terus gitu. Itu kan kebawa ya. Dan begitu naik ke level yang berbeda di luar negeri, ya mentality itu yang ternyata yang kebawa. Untuk mostly all people yang saya tahu gitu ya. Hard worker, pekerja keras, nggak pernah nyerah, mentalitinya oke gitu. Itu beda sama beberapa orang dari negara lain gitu.
yang memang udah yang established gitu ya. Dapat problem, sorry gue nggak bisa. Oke. Kalau dikasih ke teman-teman kita Indonesia gitu, bentar, gue coba cari tahu dulu ya. Nanti 2 jam lagi gue balik. Udah kita bisa solving itu. Jadi sebetulnya bukan karena apa ya, kita harus pinter banget gitu. Cuman effort kita harus lebih gitu. Itu sih menurut gue, karena yang gue lihat emang hard worker dan effortnya gila-gila banget gitu. Banyak beberapa teman kita yang ada di Australia juga gitu ya, itu ngenyaranin gitu. Effort kita harus lebih tinggi dari mereka gitu. Karena mereka juga udah punya privilege tertentu kan. Nah yang kita nggak punya adalah privilege itu gitu. Nah effort yang kita punya, sudah kayak gitu. Itu sih yang bikin beda gitu ya, antar Indonesian dengan non-Indonesian gitu di luar sana gitu. Kalau dari tantangan intelektualnya gimana Mas bedanya antara kerja di Indonesia sama di sana? To be honest, Indonesia punya intelektual yang sama lah dengan mereka gitu. Yang kita tidak punya banyak adalah how we speak in English. Itu aja. Dan how we write the report in English. Itu beda. Jadi fluently speaking in English in daily conversation is totally different with how you report it in English gitu. Tapi saya ngelihat bahwa generasi udah berubah gitu ya. Banyak geologis yang baru lulus itu bahasa Inggrisnya keren banget gitu. Saya jujur kalah jauh ya. Tapi sometimes balik lagi, jangan karena seneng udah merasa itu oke gitu ya, merupakan basic geologinya gitu. Jadi era zaman dulu basic geologinya kuat, fluent Englishnya kurang. Yang sekarang fluent Englishnya oke, basic geologinya juga harus oke. Tingkat intelektual, wah men. Kalau saya case-nya resource geology ya, saya sih berani pasang badan gitu sama resource geologist internasional, nggak punya standar dan pengetahuan yang lebih dalam begitu untuk saat ini gitu ya. Tapi personally saya gitu, dan beberapa teman yang saya tahu betul memang mereka punya kompetensi ke sana gitu. Di luar sana ada yang tidak sama seperti itu ya, bisa jadi juga gitu. Jadi dari segi intelektualitas sebenarnya profesional Indonesia itu nggak kalah sama luar ya. Cuman memang tantangannya adalah berbahasa gitu. Ya. Terutama bahasa internasional, bahasa Inggris. Ya ini jadi PR kita bersama sebenarnya. Kemudian Mas, sekarang Mas Tatski balik ke Indonesia. Jadi setelah menjadi ekspatriat gitu, kerja di luar negeri, kemudian sekarang menjadi lead spesialis di MindID, Mineral Intelligence Analysis. Nah, ceritain deh, kenapa move ini Mas Tatski ambil dan gimana dinamikanya sekarang? Apa sebenarnya posisi lead spesialis Mineral Intelligence Analysis itu? Reason pertama yang paling besar itu adalah saya sadar bahwa saya tidak bisa kerja terlalu jauh dari family gitu. Itu yang alasan pertama. Terus yang kedua, ya pada saat itu ternyata salah satu direktur dari MindID ngubungin saya gitu untuk gimana mau bergabung nggak demi merah putih begitu ya. Ketemu diskusi WhatsApp, ya kebetulan memang dekat, pernah involve di beberapa company sebelumnya dan organisasi gitu. Jadi di situ okay. I think it's the moment gitu. Tapi itu bukan pilihan yang mudah juga. Nah, saya tipikal yang pede dengan kemampuan saya, tapi sadar bahwa kemampuan saya itu hanya sekian persen dari keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini ya. Sehingga approach-nya dua gitu. Approach secara human, manusia gitu, dan approach dengan diskusi dengan yang punya hidup begitu. Ya kalau dimudahkan ya tunjukkan jalan, sholat
istighoro, tahajud dan segala macam, meningkatkan keimanan begitu ya. Ya akhirnya pada satu momen oke, ternyata ini gitu. Ya to be honest, pada saat itu, momen itu, kemungkinan possibility untuk bergabung dengan, ketemu lagi dengan keluarga, itu tuh ada beberapa gitu. Tidak hanya balik ke Indonesia, ada opsi juga kita moving ke sebuah negara untuk ketemu lagi gitu, atau balik ke Indonesia tapi gabung dengan company yang berbeda gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dan jalannya gitu ya, cepatnya ke perusahaan yang sekarang gitu, Mind ID gitu. Dan buat saya saat ini dengan semua experience yang saya dapat dan pernah saya lakukan gitu, alangkah baiknya kalau misalnya ini di-extend ke lebih jauh gitu, ke lebih zona yang lebih besar begitu. Kalau misalnya peran Mineral Intelligence Analysis ya, itu singkatannya bagus loh, MIA. Wih, keren banget ya. Ini saya juga pada saat masuk tuh kayak, apa nih Mineral Intelligence gitu. Wah, MIA, wah keren nih. Namanya agak-agak cute gimana gitu kan. Itu tuh lebih ke support technical gitu ya. Jadi support technical ke divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Perencanaan dan Pengolahan Sumber Daya Mineral begitu. PPSDM kita bilang. Itu di dalamnya ada 3 divisi gitu ya. New Exploration atau Exploration Resource Strategy, intinya yang sangat-sangat hulu banget gitu untuk melihat area baru, opportunity baru, bagaimana resource saat ini, strategi company bagusnya dibawa kemana. Terus ada ya semacam brownfield dan greenfield exploration within buat organic development gitu ya, dan operational excellence. Dan saya support ke almost ke 3 divisi itu gitu. Ya balik lagi, karena strength-nya saya ke technical, saya akan bicara hanya di technicality gitu. Ini bisa seperti ini bisa seperti ini opsinya begini, silahkan gitu. Gitu men. Dan tiap hari ketemu dengan keluarga, itu sih. Ya tentunya keluarga juga salah satu pertimbangan yang sangat penting. The most important thing is the family. For me now, gitu ya, buat gue sekarang gitu. Kalau dulu sebelum keluarga, wah yang penting ke lapangan. Mas Tatski ini salah satu dari 104 kompeten person Indonesia, KCMI gitu. Mungkin setara seperti JORC atau SK 1300 gitu. Nah, saya mau coba gali lebih dalam Mas terkait KCMI ini, positioningnya. Apakah di Indonesia ini reportingnya itu mumpuni gitu secara internasional? Atau kita atau perusahaan-perusahaan besar itu lebih milih untuk ngambil, ya udah sekalian aja reporting JORC gitu misalnya, Australia punya atau yang lainnya. Kalau dibilang mumpuni ya. Maksud gua posisinya KCMI itu setara dengan JORC dan NI. Dia under Crisco gitu. Dan sempat waktu tahun 2018 atau 19 pada saat pengesahan itu ya teman-teman Crisco datang ke Indonesia. Dan beberapa tahun ke belakang kan ada perwakilan KCMI untuk datang ke event-eventnya Crisco di luar sana gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mumpuni secara dokumen, yes, no doubt gitu ya. Kalau yang buat di Indonesia untuk laporan-laporan yang menggunakan JORC, karena JORC itu didasari trigger pertamanya itu adalah kasus di Indonesia, kasus Busang. Baru setelah itu ada JORC dibikin sama pemerintah Australia. Kasusnya di Indonesia, laporan dari sana. Jadi kalau dari sisi saya pribadi ya gunakan KCMI karena itu yang seharusnya representasi dari kapabilitas kita sebagai dalam pelaporan begitu. Nah, balik lagi ya, kalau perspektif saya ngelihatnya itu adalah tingkat acceptance saja dari pasar gitu. Untuk laporan-laporan KCMI itu bisa untuk laporan orang yang mau melantai di bursa Indonesia gitu. Ya karena perusahaan Indonesia ya basisnya orang Indonesia, bahasanya Indonesia gitu. Orang Indonesia bisa paham nggak bahasa Inggris? Bisa gitu. Tapi balik lagi, apakah
apa bahasa Inggris yang di Australia itu bisa paham bahasa Indonesia kan? Itu belum tentu. Jadi tingkat acceptance-nya. Kalau misalnya kita insya Allah gitu ya menjadi negara yang sangat apa namanya makmur gitu, salah satu negara terkuat di Indonesia gitu, saya yakin KCMI pakai kemana-mana gitu. Karena semua orang akan mencoba memahami bahasa Indonesia gitu. Nah baru berbeda tuh pembicaraannya. Tapi kalau dari sisi mumpuni dan tidaknya, itu iya. Materi transparansi, terus kompetensi gitu ya. Itu ada gitu. Gitu bro. Jadi jangan khawatir dengan KCMI guys. Asik. Oke, ada trust issue nggak sih Mas yang ditemukan di lapangan gitu? Mas sebagai salah satu competent person yang berhak untuk menandatangani satu technical report gitu KCMI. Apakah orang yang dilabeli oleh competent person gitu benar-benar kompeten gitu? Ceritain deh. Kalau dari sisi laporan gitu ya, itu bukan salah di laporannya, tapi balik lagi itu personal jatuhnya. Jadi kalau dibilang kompeten dan tidak, itu tergantung dari degree kita melihat. Gitu ya. Jadi memang ada, ya kita ibarat kata competent person atau people ini distribusi gitu ya, sebuah distribution gitu. In distribution normal ya ada peak di bawah, ada peak di atas gitu ya. Tapi kalau skewness juga pasti ada kuantil 1, 10 gitu yang kecil nilainya dan sisanya yang besar gitu. Tergantung skew-nya di mana nih. Kalau misalnya nggak skew kita anggap normal. Nah, berdasarkan itu pada saat kita klien itu menerima hasil laporan dari competent person, ya supposed to be ya men-challenge juga gitu. Ini gimana nih ceritanya? Ini apa gini ceritanya gitu. Walaupun memang dari dalam ini kompeten. Kenapa kompeten? Ya karena dia pernah melakukan ini selama 5 tahun begitu. Mengetahui seluk-beluknya dan segala macam gitu. Tahu untuk mengerjakan ini gitu. Tapi level degree-nya pemahamannya dalam apa dan segala macam itu berbeda-beda tiap orang. Gitu. Kebetulan ya alhamdulillah ya. Saya pernah bekerja dengan salah satu konsultan terbagus gitu ya dari Australia gitu sebagai mentor saya gitu. Lalu juga saya kenal dengan beberapa diaspora di Australia gitu yang semuanya menjadi mentor saya. Dan resource geologis yang ada di Indonesia gini. Dalam hal ini saya ngomongnya khusus untuk pelaporan sumber daya ya. Itu saya pelajari dan saya mencoba buat matrix gitu ya. Degree pemahamannya itu harus sejauh apa gitu. Nah, itu menjadi standar saya gitu. Jadi ibarat kata standar saya di sini gitu ya. Nah, KCMI atau competent person itu luas gitu. Karena saya udah memiliki mentor, berdiskusi, effortnya sampai ke sana gitu. Dari yang saya sampaikan di awal, curiosity saya itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi saya tidak akan melakukan atau men-statement sesuatu sebelum saya tahu seluk-beluk. Jadi katakanlah, ordinary kriging itu apa? Equation-nya saya tahu. PCA itu konsepnya seperti apa? Saya tahu. Apa itu deep learning, apa itu machine learning, apa itu artificial intelligence? Alhamdulillahnya saya tahu. Karena kita hanya bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan. Jadi jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak punya dasar. Jadi karena udah diskusi dengan mentor itu banyak dan sering gitu ya, intens dalam suatu jangka waktu tertentu, degree pemahamannya itu lumayan tinggi lah gitu. Jadi pada saat saya melihat ada seorang orang competent person tapi pemahamannya belum sepemahaman saya begitu, ya wajar jika misalnya atau orang tersebut bisa mengatakan bahwa tidak terlalu kompeten dalam hal ini. Tapi untuk case dia menjadi seorang competent person under KCMI itu sudah tick box gitu. Hanya level of degree gitu. Kalau trust issue buat saya itu sangat-sangat subjektif gitu ya. Karena setahu saya
memang harus di-challenge ya. Beberapa kasus memang di Indonesia akhir-akhir ini juga melibatkan kompeten person gitu ya. Sehingga ini benar-benar kompeten nggak gitu. Tapi biarlah itu menjadi ranah APH ya. Kalau dari sisi saya hanya fokus ke technicality gitu. Dan saya akan hanya menilai dengan dari yang saya lihat gitu. Sampai saat ini memang ada beberapa yang pemahamannya atau pemahaman detailnya tidak sekerius saya gitu. Dan itu bisa impact ke miningnya gitu. Kalau ada dulu mentor saya bilang begini, tapi ini bukan kompeten person ya. Ini lebih spesifik ke resource geologist gitu. He said like this, Tatsuki, in Indonesia, people who understand deep in resource geology, you can count it by finger. 1, 2, 3, 4, maximum 8. But acting like they believe, they know about the resource geology, a lot. Bahasa Indonesianya adalah yang paham mengenai resource geology itu hanya hitungan jari. Yang tahu resource geology itu hanya hitungan jari. Yang so tahu lebih banyak gitu. Karena apa? Ya banyak yang belum memahami esensi dari resource geologist itu sendiri gitu. Yang mereka pahami adalah as long as atau saya bisa operate softwarenya, bikin model 3D, hasil estimasi dalam blok itu, that's it, that's the resource geologist. No, it's not that so fucking simple like that gitu. Kasarannya begitu ya. Reasonnya, why you choose this, konsepnya apa, validasinya gimana, nah itu yang bikin lu resource geologist gitu. Jadi kalau bilang trust issue terhadap inkompetensi, ya tergantung lu scale-nya dari mana lu ngelihat gitu. Karena luas gitu. Jadi kompeten kuantil 1, kuantil 10, atau yang atas gitu, degree pemahamannya gitu. That's it sih menurut gue. Jadi sekali lagi, kompeten. Quality-nya poor atau good lah. Kayak gitu aja. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, lu ada di mana? Iya, enggak lah ya. Atau gua ada di mana gitu. Secara kompetensi mungkin nggak terlalu banyak masalah di situ. Yes. Nah, polemik yang mau saya angkat itu adalah bagaimana posisi integrity di dalam kompetensi ini. Seharusnya menjadi tick box juga ya. Karena itu part of di dokumen gitu. Jadi integritas dari sisi data yang digunakan, penyampaian kenapa ini dipakai dan tidak dipakai, itu seharusnya sudah tertulis maksudnya terstate gitu di laporan, terutama di table 1. Cuman kan JORC atau KCMI dalam hal ini itu juga memberikan ruang kan. Kenapa melakukan ini gitu. Ini harus didasarkan dengan ini gitu. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa alasannya gitu. Kalau dilakukan begini approach-nya. Nah, yang subjektif ini nih yang menjadi penilaian secara personal ke kompeten person tersebut gitu. Misalnya begini, statementnya bahwa karena grade tidak berkorelasi dengan geologi, maka tidak dibuat model geologinya begitu. Buat saya pribadi, it's unacceptable, tidak bisa diterima begitu. Karena statement saya di awal bahwa kita mining memang gold gitu ya, tapi kok keberadaan mineralisasi itu dikontrol oleh geologi. Bisa jadi bukan karena kita tidak berkorelasi, tapi kita tidak melihat parameter yang lain yang mengontrol mineralisasi tersebut gitu. Buat sebagian orang itu masih acceptable gitu. Ya tidak masalah deh, yang penting ada grade-nya begitu. Tapi buat beberapa orang itu nggak bisa diterima gitu. Kalau dari POV saya, ya saya tidak bisa terima. Jadi tetap harus dibuat dulu model formnya dari geologinya gitu, baru kita bisa finish atau berlanjut ke area yang lain. Oh tapi terbatas limitasi waktu gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita mau mengorbankan reputasi kita hanya karena tidak punya waktu? Kan nggak bisa.
gitu ya. Kalau saya ya bukan bukan gimana juga ya, karena beberapa kali ada telepon yang minta lah, tolong dong ini dibikinin blog model resource begini. Oke, saya lihat dulu datanya. Oh, data nggak mendukung. Iya, tapi ini yang kita pakai. Oh, sorry, saya mundur. Udah minta angkanya. Iya, udah minta angkanya. Ini harus begini. Wah, sorry bro. Kalau you mau pakai saya, maksudnya mau menggunakan metode, bukan metode, maksudnya proses yang saya lakukan, saya punya standar seperti ini begitu. Dan itu yang dan saya tidak akan berkompromi soal itu gitu. Ya kenapa ya? Karena saya tahu kalau misalnya ini tidak dilakukan, imbasnya ke sini gitu. Bukan ditangkap ya, bukan ditangkap APH ya. Cuman maksudnya di mining itu akan bias, nggak akan benar gitu ya. Kayak gitu lah men. Oke, saya mau segue sedikit. Belakangan ini ada isu besar yang terjadi di Sumatera gitu. Ada bencana longsor dan banjir. Nah, ketika bencana ini terjadi, seringkali yang menjadi korban atau yang dituduh pertama adalah satu perusahaan tambang yang jelas-jelas legal gitu. Padahal kita tahu masalah banjir, masalah longsor itu ada kaitannya juga dengan curah hujan yang ekstrim, kemudian juga tata ruang yang buruk, seperti itu. Nah, sekitar kurang lebih 28 perusahaan itu disebutkan kena lah. Salah satunya tambang besar yang menjadi salah satu gold producer terbesar di Indonesia. Nah, gimana nih pendapat Mas Tatski soal ini? Gua ngebagi jadi beberapa bagian dulu ya. Pertama adalah kita as human gitu, sebagai manusia khususnya warga Indonesia gitu ya. Kita harus bisa lebih pintar lagi digest berita yang masuk ke kita gitu. Dalam era informasi yang sangat cepat seperti ini gitu ya, distorsi informasi itu sangat-sangat bisa dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pribadi sangat menyesalkan lah ya dalam hal ini, atau istilahnya kok ini bisa terjadi ke sebuah perusahaan yang telah mendapatkan banyak penghargaan dari sisi lingkungan atau ESG dalam hal ini, environmental, social, and governance gitu ya. Itu termasuk salah satu perusahaan tambang yang menjadi contoh buat perusahaan tambang-tambang lainnya gitu. Ya buat saya agak sedih gitu ya melihat di sana, karena kompetensi dan komitmen dari perusahaannya dan orang-orang yang di dalamnya itu sangat-sangat ya kita ketahui lah gitu. Saya tahu gitu loh bahwa mereka kompetensi tinggi dan integritas tinggi dan komitmen terhadap lingkungannya juga bagus begitu. Tapi mengenai keputusan dalam hal ini ya kita tidak bisa, maksudnya mungkin ada hal lain yang saya nggak tahu gitu ya. Kenapa keputusan ini bisa diambil dan akhirnya juga berimpact ke yang lain. Cuman dalam hal ini yang bisa saya katakan hanyalah bahwa penyebab utama adalah perusahaan tambang, yaitu tidak benar lah gitu. Buat teman-teman begitu ya, bahwa peraturan di dunia pertambangan Indonesia itu tuh udah sangat-sangat rigid dan detail begitu. Kita punya, sebelum kita bisa melakukan katakanlah pemotongan batang pohon, kita harus melakukan beberapa jenis izin. Ini dalam area operasi tambang ya. Saya ingat sekali begitu. Dulu waktu saya jadi brownfield geologist, kita itu sebelum membuka area drilling, kita tuh menghitung lingkar pohonnya itu yang ada di situ tuh berapa, dan kita dokumentasikan secara jelas gitu. Foto, diameternya, lokasinya dan segala macam. Ada dokumennya penuh begitu, karena waktu itu kita tebal gitu ya, karena kita buka ada beberapa drill pad gitu. Dan untuk motong pohonnya itu juga nggak boleh sembarangan gitu. Alhasil waktu itu kita yang boleh dipotong kita potong,
kayunya kita pakai buat drill pad dan gitu kita pakai di drill pad yang lain gitu. Jadi sangat apa ya? Ya apa namanya? Strict begitu. Ini kita gitu ya. Ya seringkali ya ketika bencana itu sudah terjadi gitu kan, ya serta-merta langsung dari pemerintah gitu semacam mencari scapegoat gitu, kambing hitam, siapa yang salah atas bencana ini. Padahal harusnya kita masing-masing harus evaluasi lagi bahwa semuanya itu perlu dievaluasi, perlu ditelaah lebih dalam lagi tentang apa penyebabnya dan akibat yang ditimbulkan. Nah, saya ingin tarik ini ke kepastian hukum yang ada di Indonesia nih. Kalau perusahaan sebesar PT AR gitu bisa terancam untuk cabut gitu misalnya perizinannya, ya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu? Yeah. Pertanyaan pertama itu, bagaimana investor besar gitu, long term investor 10 tahun, 20 tahun ke depan itu mau menginvestkan uangnya ke Indonesia kalau kepastian hukumnya tidak pasti. Yeah. Kemudian pertanyaan kedua mungkin yang saya mau tanyakan ke Mas Tatski itu adalah bagaimana positioning MindID di sini? Mungkin Mas sebagai lead spesialis dari Mineral Intelligence Analysis menyikapinya. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kepastian hukum gitu ya? Ya gue nggak tahu. Balik lagi, gue tidak bisa menilai apakah itu bagus atau enggak gitu ya, sikap seperti ini gitu. Karena POV yang saya dapatkan saya belum full gitu ya. Kalau misalnya kenapa, misalnya bisa katakan tadi pemerintah mencari scapegoat misalnya gitu. Kalau misalnya ditanya, loh berarti kan ada kenapa begitu ya? Alasannya apa gitu? Apakah memang ada dorongan dari masyarakat untuk, wah ini gimana nih, kenapa nih begini ya? Mau nggak mau harus melakukan itu misalnya. Nah itu saya nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kepastian hukum ya, mohon maaf saya nggak bisa jawab terlalu jauh ya, karena di luar kompetensi saya. Tapi impact-nya adalah ya kayak tadi gitu. Logiknya adalah bagaimana sebuah company yang sudah melakukan semua regulasi yang diberikan juga bisa dicabut begitu izinnya. Nah, pertanyaan berikutnya, izin apa ini saya juga masih belum tahu. Izin operasi, izin kehutanan, atau izin apa gitu, kita belum tahu. Karena kalau yang nyabut misalnya izin operasi ya harusnya dari pihak SDM misalnya gitu. Nah, prosesnya juga panjang lagi gitu. Dokumen-dokumen yang disiapkan juga panjang lagi gitu. Nah, itu informasi seperti itu saya masih belum dapat gitu ya. Dan memang cenderung tidak terlalu digging ke sana gitu, karena di luar kompetensi saya. Nah, ditanya posisi MindID gitu, dalam hal ini Mineral Intelligence Analysis, ya saya nggak ngambil posisi apa-apa gitu. Saya hanya menyatakan bahwa teman-teman yang di sana, saya prihatin dengan kondisi itu. Kita bantu dari sisi yang kita bisa bantu gitu. Ya kasih support gitu ya. Bagaimana ke depannya, kasih semangat bahwa you guys rock gitu lah ya, lu tetap oke di mata kita gitu. Jadi ya nggak bisa sebagai MindID gitu, dan karena posisi saya adalah technical person gitu ya, nggak ngambil ke arah mana-mana sih. Oke. Saya ingin segue sedikit ke sumber daya manusia kita di Indonesia. Begitu banyak lulusan perguruan tinggi S1 gitu di Indonesia, khususnya biologi, mungkin pertambangan. Tapi isu yang muncul ke permukaan itu kaitannya dengan analytical thinking, kemudian sikap kritis, berani berkritik. Nah, sebagai contoh di lapangan itu ya S1 tapi ketika dikasih tugas dia nggak ngerti cara nyelesainnya gimana gitu. Nah, menurut Mas Tatski, kenapa gap ini bisa terjadi gitu, Mas? Gap teman-teman kita nggak bisa ngerjain task gitu atau gimana? Iya,
secara kompetensi dia oke, dia lulusan S1. Tapi banyak dari S1 ini yang ketika dikasih masalah itu problem solving atau analytical thinkingnya itu atau sikap kritisnya itu kurang jalan. Kebayang nggak sama problemat? Boleh kasih real case nggak? Contoh satu aja. Contoh, sebenarnya gini, di perusahaan gitu kan, S1, mungkin ini banyak terjadi di fresh graduate sampai ke masih early career lah. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan ketika satu perusahaan itu membuka satu posisi terbuka untuk fresh graduate misalnya atau lulusan baru, tapi harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, sedangkan pasarnya itu nggak menjawab kompetensinya yang dimiliki oleh para fresh graduate S1 ini belum punya gitu. Nah itu menurut Mas Taski gimana? Ada dua hal ya buat saya. Pertama dari POV dari si recruiter gitu, dan POV dari si yang apply dari job gitu ya. Kalau dari sisi recruiter itu adalah best expectation mereka begitu. Begitu lamaran yang masuk ya tinggal dilihat gitu mana yang paling cocok dengan posisi tersebut gitu. Either cocok semua atau enggak gitu. Buat saya kalau memang kebutuhannya seperti itu ya mau nggak mau gitu. Tapi kita coba yang bisa kita kontrol adalah POV dari atau bagaimana cara fresh graduate kita melihat itu gitu. Misal, wah ini kok dimintanya 10 tapi yang diajarin di kampus 5 nih. Iya kan? Atau 2 gitu kan. Sekarang, wah nggak bener nih company-nya. Kalau saya ngeliatnya ya nggak boleh gitu bro. Sekarang pikirannya gimana lu catch up ke situ gitu. Di zaman saya, kalau misalnya untuk nyari informasi itu susah. Internet belum sebagus sekarang. Terus buku limited. Di perpustakaan aja. Mau kopi untuk bawa pulang ke rumah, limit. Harus bawa cuman bisa berapa buku saja gitu. Di era sekarang, untuk improve itu nggak ada. Bukan menjadi soal lagi gitu. Akses semua informasi bisa gitu. Apalagi dibantu dengan AI, ChatGPT, DeepSeek, dan segala macam gitu ya. Jadi percepatan kompetensi itu justru hal yang harus dilakukan gitu. Jadi POV-nya malah, oke, ini bukan malah nyalahin yang lain gitu ya. Terus gap-nya kurang, oh yaudah kita coba percepat ini. Dan saya belajar, ikut kursus, ikut training, banyak kan training di saat ini di Indonesia gitu yang berbasis industri gitu. Tetapi kita juga dari organisasi seperti IAGI, MGI itu juga melihat ini sebuah dilema begitu. Makanya ada beberapa divisi atau bukan divisi ya, bagian dari MGI dan IAGI itu adalah pengembangan profesi gitu. Jadi untuk memperpendek gap antara yang diajarkan di kampus dengan yang dibutuhkan oleh industri. Gitu. Kira-kira akar masalahnya ini menurut Mas Taski di mana, Mas? Apakah memang kurikulum yang ada di kampus gitu kurang memadai atau terlalu teoritis, atau kurang menggandeng misalnya industri dalam prosesnya seperti itu? Buat saya sih dua hal ya. Maksudnya kurikulum itu ya, saran dari saya memang supposed to be didekatkan dengan industri gitu. Cuman kan geologi itu keluarannya besar gitu. Spreadingnya besar gitu. Dalam hal ini geologi ya, itu spreadingnya besar. Mulai dari geotek, bisa oil and gas, kebencanaan, geoteknya geotek untuk mining ya, kebencanaan, vulkanologi. Jadi spreadnya banyak gitu. Akan sangat sulit untuk ngikutin ke semua mana yang mau kita ikutin gitu. Dari kurikulum yang khusus ya, maksudnya mereka spesial untuk membuat seperti itu. Beda dengan teknik pertambangan dan teknik perminyakan, khusus hanya untuk minyak dan pertambangan begitu. Tetapi memang sarannya adalah dibuat ya kurikulum diimprove lagi gitu dengan ada mungkin bagian kurikulum berbasis industri. Dulu sempat di UGM sempat ada tuh. Jadi ngundang beberapa expertise dari luar dunia industri untuk datang untuk ngasih
ngasih presentasi ke teman-teman di mana? Di kampus begitu. Jadi ya nggak bisa disalahkan satu pihak saja gitu, memperbaiki semua satu pihak saja gitu. Dalam hal ini kurikulum ya, karena percepatan industri dengan yang ada di kita itu nggak kadang-kadang nggak sejalan juga gitu, lebih cepat yang industri gitu. Kalau di luar negeri justru ada beberapa program yang setahu saya untuk improve itu enggak sih, nggak banyak malah. Justru di kita di MGI itu sempat ada FGMP gitu, Fresh Graduate Mentoring Program. Terus Kagegama setahu saya juga mau mencanangkan itu juga gitu kan. Nah, ngelihat dari situ ya hal-hal itu yang bisa kita improve gitu dari sisi kitanya. Tapi to be honest ya, dari kalau saya melihatnya ya, justru teman-teman dari mahasiswa ini yang harusnya bergerak ke sana gitu. Aktif minta hubungin ke senior-senior untuk datang. Jadi jangan terima nasib aja sebagai mahasiswa yang kurikulumnya begini terus ngelihat industri maunya begini, wah nggak cukup Pak, nggak bisa bos. Dari kalian yang harus improve gitu, harus mau geraknya gitu. Justru penggeraknya itu harusnya dari teman-teman yang ada di kampus sekarang. Kalau dari kita sangat-sangat welcome untuk datang balik lagi ke kampus untuk nambahin mendekin gap lah intinya gitu. Buat saya ya, kayak gitu sih men. Oke, isu yang lainnya adalah terkait meritokrasi dan patronase. Tentunya di suatu perusahaan, supaya perusahaan itu bisa maju gitu, satu company itu bisa hebat, itu dibutuhkan sistem yang mendukung meritokrasi gitu. Di satu sisi, masalah yang sering muncul ke permukaan adalah patronasenya ini, atau bahasa simpelnya ini orang dalam gitu. Nah, menurut Mas Tatski ini seberapa real atau nyata sih Mas polemik ini kaitannya dengan orang dalam? Apakah memang itu nyata di lapangan kaitannya dengan industri mining? Justru ini lucu ya. Buat saya bagi dua nih. Orang dalam sama connection. Oke? Orang dalam itu buat saya itu adalah adik saya atau kakak saya, walaupun dia tidak kompeten, tapi saya pakai karena saya butuh orang yang yes man, misalnya begitu. Tapi kalau connection beda, karena connection itu bisa dibangun dari reputasi. Misal nih, saya kenal Mas Tommy gitu, saya connect dengan Mas Tommy gitu ya. Tapi reputasinya tidak bagus di luar sana, ya saya tidak akan memilih gitu. Tapi akses informasi Mas Tommy ke saya lebih cepat dibandingkan akses misalnya Mas Febri gitu. Karena saya udah punya connection duluan dengan Mas Tommy gitu ya. Jadi dua hal antara connection dengan reputasi itu yang mempengaruhi begitu. Gampangannya gini, ada dua orang sama-sama pintar. Oke? IPK-nya sama. Kalau misalnya kita bilang IPK adalah sebuah numerical grade untuk bilang orang itu pintar ya, padahal nggak juga gitu. Tapi yang satu punya effort lebih, ikut di konvensi-konvensi yang lain untuk connect dengan beberapa orang yang ada di company begitu. Yang satu tidak. Dia lebih memilih untuk mengimprove dirinya sendiri begitu. Yang dapat duluan informasinya kira-kira yang mana? Pasti orang yang pernah ikut konvensi kan. Pada saat ada lomongan, Pak, saya boleh nggak menggunakan nama Bapak sebagai referensi saya untuk masuk ke perusahaan ini? Bapak tahu saya gitu ya. Bapak bisa cerita semua hal tentang saya gitu. Dengan pengalaman Bapak selama ikut di konvensi misalnya. Oke, nggak masalah gitu. Taruhlah dia CV itu dengan referensi orang tersebut begitu. Nah yang ini kan enggak. Tidak ada referensi apapun gitu. Misal Anda atau teman-teman di sini sebagai HR. Di dunia pekerjaan, referensi itu penting.
Karena reference itu bisa menjustifikasi apakah yang ditulis di CV benar atau enggak. Gitu. Atau ada orang-orang yang tidak bagus nulis CV, tapi secara reference dia bagus, reputasinya bisa kerja, malah bisa masuk. Justru itu. Jadi bukan berpikir orang itu masuk karena orang dalam. Beda cerita nih. Kalau dia masuk karena koneksi ke dalam, karena dia setelah melakukan effort lebih daripada orang yang hanya berdiam diri main Mobile Legends doang gitu, ya nggak boleh iri dong. Isu itu jadi tidak ada gitu. Tapi kan isu itu lebih mudah diterima karena negativity gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu. Ada dua orang pintar, yang satu punya tahu kerjanya benerannya bagaimana, dan satu enggak. Ya sudah, dipilih yang benar, yang pernah kerja dan pernah ngeliat gitu. Oh, ini orangnya effortnya oke. Percaya. Apakah yang ini lebih baik daripada yang ini? Belum tentu. Tapi ini bisa lebih dipercaya karena udah bisa dilihat gitu. Gitu sih, men. Oke. Salah satu yang menyebabkan tersendatnya perkembangan atau human development di Indonesia atau profesional di Indonesia itu adalah tidak terjadinya budaya egalitarian di perusahaan. Sebagai contoh konkretnya, orang Indonesia itu terlalu banyak yang nggak enakan atau takut mengkritik misalkan orang yang lebih tua atau posisinya lebih tinggi. Menurut Mas Taski, bagaimana menyikapinya, Mas? Karena itu dibalikan lagi ke tingkat educational level gitu di Indonesia atau di negara tersebut gitu ya. Misal nih, kita so hierarkial, kita sangat-sangat hierarki sekali gitu. You nggak boleh pulang sebelum bos you pulang gitu. Oke? Kita bilang case kayak gitu ya. Lalu kita bisa bilang bahwa ada case lain, ya lu sama gue sama, yang bedain cuma lu lahir duluan daripada gue. Tapi apakah itu yang bisa nyebabin sukses atau enggak gitu? Atau negara atau culture itu bagus apa enggak? Enggak juga ternyata. Saat ini ya saya lihat gitu. Kenapa? Kita bisa bilang oke, Toyota, Honda, Panasonic Korea ya, perusahaan Jepang itu memiliki culture lebih hierarkial daripada kita. Dan mereka sukses masuk ke pasar-pasar dunia gitu. Dengan culture-nya ikigai. Terus banyak culture-culture lain yang lu tahu sendiri karena lu background lu di Jepang gitu. Mereka nggak boleh pulang sebelum bosnya pulang gitu. Tapi performance mereka ternyata bisa membuktikan bahwa mereka expand gitu. Walaupun expand-nya dalam skill tertentu. Lalu yang egalitarian gitu. Yang dari negara barat begitu. Ternyata mereka sukses in some cases gitu. Jadi kalau dibilang egalitarian, apakah baik atau tidak? Saya bukan bilang itu baik ya, atau tidak baik begitu. Tapi yang mau saya luruskan adalah kesempatan untuk speak up itu harus diberikan ke semua orang dengan adab-adab atau tata cara yang cocok di negara tersebut begitu. Misal katakanlah ya, Indonesia itu kenapa sih sangat hormat sekali terhadap orang tua? Karena kita paham bahwa mereka punya experience lebih banyak daripada kita, gitu ya. Kemarin tuh sempat saya ternyata ikut dengerin waktu pulang itu kajian dari seorang ustadz ya. Dia bilang kenapa kita harus berpositif terhadap orang yang lebih tua? Karena potensi beliau melakukan ibadah lebih panjang daripada kita itu memang valid gitu, karena mereka lahir lebih dulu daripada kita gitu. Itu yang kita coba gitu. Kalau di Indonesia yang harusnya kita jaga, kita lihat tuh yang kayak gitunya. Wisdom dari orang-orang itu. Nah, orang-orang yang punya wisdom itu pasti akan memberikan kesempatan yang sama untuk speak up buat semua orang gitu. Egalitarian atau tidak itu plus minus, bro. To be honest ya. Ada beberapa case walaupun memang tidak semua begitu ya. Sistem egalitarian itu udah dimulai dari keluarga begitu. Jadi anak lo manggil lo tuh lo gue. Kan agak-agak gimana tuh? Terus dari sisi egalitarian itu, anak lo bisa speak up in certain degree yang lo nggak bisa cut lagi gitu, ya. Kayak, temen gue ntar malam mau datang,
kita mau nginep di sini. Temen lu cowok apa cewek? Cowok. Misalnya anak lu cewek gitu kan. Lu nggak ada hak ngatur gue. Mau lu digituin? Kan nggak mau. Kalau di culture Indonesian yang hierarkial, lu tidak akan berani untuk speak up seperti itu gitu. Jadi egalitarian dan bagus atau tidak, it depends gitu. POV yang mana gitu. Tapi kalau balik ke sisi profesionalisme, selama yang lebih senior memberikan ruang untuk orang-orang berspeak up gitu ya nggak masalah. Dan anak-anak muda yang tidak didengarkan atau tidak diikutin pendapatnya, jangan baper. Karena bukan berarti pendapat lu jelek, tapi case ini berdasarkan wisdom orang yang lebih tua, ini lebih tepat. Kenapa? Karena you belum punya pengalaman di sini gitu. That's it sih. Gila, keren banget ya gue. Mas Taski, dunia bergerak ke arah berkembangnya artificial intelligence. Nah, menurut Mas Taski, posisi geologis atau resource geologis yang banyak kaitannya dengan software itu masih relevan nggak sih kira-kira 20 tahun ke depan? Jadi manusia, AI tidak akan mengalahkan dalam hal ini resource geologis, tapi manusia akan dikalahkan atau resource geologis biasa akan dikalahkan oleh resource geologis yang menggunakan AI. Untuk apa? Misalnya, sepengalaman saya ya, artificial intelligence atau deep learning itu tidak menghasilkan sesuatu yang baru banget begitu. Tetapi dia udah diformulasikan sama orang, tapi karena untuk men-summary-kan sesuatu datanya banyak, mereka mempercepat. Meningkatkan produktivitas. Produktivitas, tapi konsepnya yang paham orang yang lakuin. Iya kan? Jadi konteksnya gini, saya mengerjakan ini 2 bulan, tapi ada orang yang enggak, saya dengan kualitas yang sama. Balik lagi, kualitas yang sama, mengerjakan itu 2 minggu. Orang akan cari itu. Kenapa? Decision making-nya akan lebih cepat. Keputusan-keputusan strategik bisnis akan lebih cepat. Jadi, jangan anti AI gitu ya buat teman-teman ya. Ibaratnya gini, AI, software, atau metode, software lah dalam hal ini, itu ibarat kata mobil. Oke? Kita adalah driver. Michael Schumacher, iya kan? Atau kita pakai Ferrari, nabrak. Bang gitu. Apakah yang salah Ferrarinya? Enggak dong. Yang salah driver ya kita belum cukup kompeten gitu. Tapi kalau kita nyalahin, Ferrari ini yang jelek, akan sangat-sangat dumb statement gitu. Ferrari ini udah sangat-sangat punya kualitas yang sangat bagus gitu. Kalau lu nabrak ya bukan salah Ferrarinya dong. Elunya yang nggak benar gitu. Jadi AI is bullshit gitu. Yeah, it is gitu. AI is bullshit, but on wrong driver. Konteksnya adalah mesin, software, lo harus kontrol itu gitu. Jangan kebalikan. Lo dikontrol sama itu. Real case gitu ya. Ada software implicit gitu. Cepat banget dia buat ngasilin sesuatu. Lo masukin data tanpa konteks, keluar, bam. Apa nilainya segini? That's fucking stupid gitu. Gak kerasa nih, kita udah ngobrol sejam. Kerasa gua tuh. Kerasa ya? Iya kerasa banget lah. Panas bro. Anjay, enggak lah. Lanjut. Saya mau coba wrap up ini dengan pesan untuk generasi muda, teman-teman di luar sana yang baru mau memilih karirnya atau baru mau milih jurusannya, mau masuk kampus mana atau jurusan apa. Apa yang kira-kira 3 hal yang perlu dimiliki atau ditanamkan dari sekarang untuk generasi muda, Mas? Nah, sebetulnya banyak ya, nggak hanya 3 gitu ya. Cuman pertama buat ya pengalaman gue gitu ya. Pertama curiosity sih. Lo harus curious dulu. Curious itu korelasi dengan passion. Kalau lo nggak curious, lo nggak akan bisa. Oke? Yang kedua, ini kalau gue tahu dari awal harusnya ya insya Allah bisa lebih baik gitu ya. Konsistensi gitu. Lu nggak perlu jadi smart. Lu nggak perlu jadi, karena smart itu at point gitu ya. Kalau lu konsisten terhadap segala sesuatu, itu akan jauh lebih baik gitu. Konsisten itu apa? Itu sesimpel kayak lu baca 2 halaman sebuah paper setiap hari, walaupun lu lagi baru putus dengan pacar lu nggak
lu punya pengalaman jelek tapi lu tetap baca. Itu persisten konsisten. Buat gue itu. Itu 2 ya. Terus yang buat gue yang ketiga adalah karena balik lagi at some moment in my life gitu ya, akhirnya membuat gue menyarankan ini gitu. Yang ketiga adalah percaya bahwa lo itu bukan apa-apa di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman lo kuatin. Lo percaya bahwa lo selama lo udah melakukan kebaikan, amalan-amalannya, ikhtiar lo kuatin, lo persisten dan lo curious terhadap itu, insya Allah aman jalan hidup lo. Jadi mungkin gue curious dalam hidup gue nih, satu nih, kayaknya gue udah curious gitu. Selama ini ya, waktu masih agak lebih muda lah ya, masih muda gue sekarang, agak lebih muda lah ya. Konsisten kadang-kadang gue enggak, karena gue tidak melakukan task gue kalau gue lagi down banget gitu, which is wajar. Tapi kalau gue bisa saranin kalian, lakukan semuanya persisten dan konsisten. Lu nggak perlu peak di satu tempat, tapi lu progres lu ada gitu. Setiap detiknya, setiap tahunnya, setiap menitnya, setiap harinya, setiap weekly-nya gitu. Try to be better in every second or every day. Yang ketiga adalah kuatin hubungan lu sama yang punya hidup gitu. Walaupun ini harusnya yang pertama ya. Jadi kalau gue alim lebih dulu dari dulu gitu ya, mungkin ceritanya akan beda gitu. Mungkin kita nggak ada yang tahu, tapi nggak pernah menyesal sebelumnya. Jadi ya itu, kalau lu semua masih bejat, jangan jadi bejat bro, karena lu nggak tahu lu hidup lu sampai kapan gitu. Jadi itu curiosity, konsistensi atau persistensi, dan kuatin iman. Mas Tatski, terima kasih. Teman-teman, itu dia Geospektrum.